atas like, subscribe, dan komennya. Soal secara daring, pertama-tama sediakan dulu soal di Word sebanyak soal yang kita butuhkan, dan soal secara pilihan berganda, dan tidak usah memakai nomor. Dan sudah disimpan filenya, kemudian masuk ke Google Drive, ya, dengan mengetik drive.com. Kemudian di Google Drive kita buat drive sendiri untuk UTS agar tidak sulit dalam mencari filenya. Oke, kita buat drive tersendiri ya untuk UTS. Kita buat namanya UTS Create. Nah, nanti di sini kita sudah punya drive tersendiri untuk UTS nih ya. Saya sudah dapat nih UTS. Nah, ini masih kosong. Untuk memasukkan file UTS kita tinggal upload ya. Upload file yang tadi yang sudah disimpan yang di Word tadi. Sebelumnya sudah tahu disimpan di mana. Ini akan saya upload file saya yang sudah saya simpan tadi di folder C atau di D. Oke, saya cari dulu file saya. Ini dia. Oke, jadi sedang proses upload nih ya. Lagi proses upload. Nah, sudah selesai nih, sudah hijau nih. Selanjutnya yang sudah masuk ke drive, kita klik kanan, kemudian open with Google Docs ya, klik. Nah, ini sudah terbuka dalam bentuk Google Docs. Dan nanti di sini setelah terbuka ini filenya ini langsung kita simpan. Oke, file, kemudian save as a Google Docs. Oke, klik. Selanjutnya setelah kita buka di Google Drive-nya, menjadi bentuk Google Docs ya, soal kita tadi. Kemudian kita buat formulirnya atau Google Form. Saya ulangi ya, dengan mengklik New, kemudian klik Google Form dan ambil yang blank form ya, ikuti aja kursor saya, diklik, masuk ke Google Form. Ini dia Google Formnya masih kosong. Judul kita buat dulu UTS. Untuk mempersingkat saya buat aja UTS ya, tergantung nanti kebutuhannya apa judulnya. Nah, setelah kita buat UTS, agar judul nanti di Excel hasil sama, ini diklik juga yang di atas nih, klik, maka dia akan sama UTS. Yang secara otomatis membuat soal 50 soal langsung bisa masuk tanpa harus ketik manual. Ini kita hapus dulu ya, sudah diklik kemudian dihapus ya. Nah, selanjutnya ini dia form builder. Kalau yang belum ada di sini form buildernya ini, kalian bisa ambil dari sini nih yang ada segitiga nih di sebelah kan, kemudian klik. Setelah klik, pilih add-on atau add-on ya. Ini klik add-on, kemudian nanti kita akan mencari form builder ya. Nah, ini daripada mencari-cari, kita klik aja, kita ketik aja di sini ya, form builder ya, agar bisa dapat langsung. Nah, ini dia form builder, diklik. Kemudian di sini karena saya sudah menginstal, di sini tulisan saya uninstall. Jadi kalau yang belum punya, ada tulisannya install, diinstal aja dan ikutin. Dia akan minta petunjuk masuk ke email masing-masing ya, akun masing-masing. Jadi ikuti aja. Ini karena saya sudah install, jadi saya tidak bisa ngikutin terus prosesnya.
Oke, setelah terinstall, oke, di close aja, dan dia di atas Google Form ini ada bentuk seperti ini, add-ons ya, boleh diklik, kemudian ini dia form buildernya ya, ambil form builder, klik, kemudian ada start, form builder start, kita start, kemudian nanti akan keluar dia Google berupa form atau formulir yang harus kita pilih. Nah, ini dia ya, kita pilih yang Google Docs ya, karena tadi kita menyimpan filenya dengan Google Docs. Oke, kita klik Google Docs. Nah, di sini nanti akan mencari file yang sudah kita simpan tadi, yang sudah disimpan di folder UTS ya, di Google Drive. Ini dia, sudah kita simpan nih. Klik, kemudian pilih. Setelah dipilih, dia akan proses ke form builder. Nah, ini file sudah sukses di upload. Kita lihat nih dia, ini soalnya yang 50 soal dari saya tadi ya, dari Word. Ini dia soalnya, ada sampai 46 soal saya apakan. Nah, kemudian di sini setelah masuk ke dalam form builder, diimport. Ini diimport kalau belum pernah melakukan memasukkan soal sebanyak ini, dia akan sukses. Tapi saya sudah pernah menggunakan, jadi kuota saya sudah habis di sini ya. Jadi saya harus upgrade itu harus berbayar. Jadi sudah habis waktu tidak berbayarnya. Jadi saya harus manual. Tapi yang belum ada seperti upgrade ini, ikutin aja petunjuknya. Dia nanti akan masuk soal secara otomatis. Ya, seperti yang punya saya ya, sudah pernah masuk otomatis nih, masuk ini soalnya ya, secara otomatis. Nah, untuk yang manual, kalau untuk yang manual terpaksa harus copy paste ya, untuk mempermudah, perkecilkan aja layarnya. Kemudian yang Word juga diperkecil layarnya agar mudah untuk mengcopy paste-nya. Nah, ini jadi ini sudah ada, tinggal klik tambah ya untuk soal, dikopikan aja di sini. Saya kasih contoh satu aja ya, copy, kemudian masukkan ke question ini, paste. Kemudian optionnya ini hanya soal yang satu, tidak bisa di copy sekalian begini ya, tidak bisa, hanya untuk soal satu aja di copy. Tapi kalau untuk pilihannya bisa sekalian di copy ya. Nah, ini dia hasilnya. Selanjutnya terus secara manual seperti itu. Setelah masuk soal semuanya, baik yang secara manual maupun yang otomatis, di sini saya akan kasih tahu dulu settingnya ya. Setting, untuk men-setting, karena ini adalah berbentuk soal, maka pilih quiz, kemudian di sini buat make this a quiz. Jadi klik, kemudian soalnya itu nanti dikoreksi ya, bukan langsung anak-anak ikut tahu hasilnya. Kita klik aja level after manual review. Tidak tahu hasilnya setelah dia ujian jika kita klik level after manual. Kemudian untuk ini tidak usah ya, miss question ini tidak usah diklik aja, tidak usah, hanya ini aja yang diklik. Oke, kemudian untuk presentation ini kalau bisa setiap anak itu soalnya berbeda, jadi tidak bisa dia tanya-tanya sama temannya karena tidak punya nomor, dan nomornya diacak terus. Setiap anak berbeda nomor satunya. Kita klik shuffle question order.
Oke, kemudian secara generalnya tidak usah mengkoleksi emailnya, kosong aja semuanya ini ya, agar mempermudah kita nanti mengkoreksi. Kemudian simpan, save. Oke, ini sudah berbentuk soal ya, sudah untuk supaya lebih mudah kita tidak lagi buat ngoreksi, kita buat di sini answernya ya. Oke. Kemudian mana jawaban yang benar, misalnya di bawah ini yang bukan fungsi dari blok adalah ini jawabannya ya yang benar, maka kita klik jawaban yang benar. Kemudian berapa nilainya kira-kira, kalau 50 soal berapa soalnya, berarti satu soal 2, saya mencapai 100 ya. Kemudian sudah selesai, ini nilainya sudah kita klik, kemudian kerjakan. Oke, ini sudah selesai, sudah sampai 40 soal atau 50 soal. Nah, kita mau buat namanya ya, mau buat dengan mengklik nih, kita klik ini ya yang UTS ini, kemudian ada tanda tambah, kita edit tambah. Nah, di sini baru kita buat nama anak-anak itu. Kita pertama kita ketik nama, kemudian di sini short answer ya, sudah short answer, nggak boleh nggak mungkin pilihan berganda ya. Kemudian ini kita buat wajib agar anak-anak itu tidak melupakan membuat nama, dan kita buat lagi lembar keduanya prodi ya, prodinya. Kemudian udah short answer, kalau prodi kita buat multi choice ya, multiple choice. Jadi kita buat di sini D3, kemudian pilihan kedua S1 ya. Nah, setelah itu kita buat di sini wajib juga ya, agar dia tidak lupa membuat prodinya ya, wajib. Jadi kalau dia tidak buat, dia akan balik lagi ke lembar yang belum dikerjakan. Oke, setelah selesai itu kita akan membuat ini lembar covernya ya. Cara membuat lembar cover, klik ini custom theme, kemudian boleh pilih choose image ya. Choose image-nya ini terserah apakah ada buat foto tersendiri ataupun image yang ada di dalam folder ini ya, di dalam Google Form ini. Ini ada boleh pilihan mau pilih yang mana, atau upload dari file tersendiri. Jadi tinggal upload, browse, sebelumnya dipilih dulu fotonya yang mana. Oke, untuk mempermudah saya ambil aja theme yang ada, yang sudah tersedia di formulir ini, di Google Formulir. Oke, kemudian insert. Nah, nanti sudah kita lembaran soal kita sudah dipercantik dengan cover ini dia ya. Nah, ini sudah selesai untuk soal secara daring dulu ya, close. Ini tadi belum dibelah ya, untuk antara soal dengan nama agar lebih bagus kita belah ini ya. Ini cara membelahnya nih, diklik. Nah, jadi ada section 1 dengan section kedua. Section 1 buat nama, dan prodi section keduanya baru masuk soal. Di sini boleh kita buat soal, apakah soal esai atau apa, itu terserah kemauan kita. Oke, ini tidak perlu simpan, sudah langsung otomatis tersimpan. Nah, selanjutnya kita boleh lihat hasil dari soal yang sudah kita buat ya. Nih hasil ini boleh dites, nanti dites dulu, misalnya kita acak dulu ya, nama kita buat aja ya, next. Nah, nanti akan terlihatlah soal yang sudah dibuat. Nah, tadi kebetulan saya hanya buat satu soal aja agar lebih mudah. Nah, ini misalnya dijawab oleh anak-anak itu D ya, jawaban yang tadi yang benar ya, submit. Kemudian nanti hasilnya kita akan bisa lihat
dari ini sudah disubmit anak-anak ini ya. Kita lihat dari ini responnya udah dijawab oleh satu orang anak. Tadi kita udah tes gitu ya. Nah, untuk mau mempermudah kita bisa buat ke Google Sheet ya. Ini sudah diklik, ini tanda biru ini, yang tanda hijau ini ya, Google Sheet hijau ini, kemudian create ya. Create, nanti kita akan masuk ke Google Sheet ya, berbentuk Excel ya hasilnya. Nah, skornya ini 2/2 berarti dia skornya benar ya, tapi kalau 0/2 berarti dia salah. Ini udah langsung skornya dapat, ini prodinya, dan soalnya nanti kalau misalnya soal 40 soal di sinilah semua, 40 soal di sinilah semua, 40 soal. Ini kebetulan satu soal, jawabannya D. Untuk menyalinkan, ini tadi tes ya, untuk menghilangkannya boleh kita klik delete ya, jadi tidak tersimpan yang kita tes tadi ya, sudah kosong nih respon. Nah, untuk mengirimkan URL-nya ke anak-anak, kita klik send. Setelah diklik send, pilih ini tanda link ya, linknya. Nah, linknya ini kan terlalu panjang, bisa dipotong dengan short URL, jadi hanya singkat sini, kemudian di copy. Setelah di copy, baru pindahkan ke mana mau, ke WA group atau ke Google Class. Ini ya kopiannya ini, nanti jadi anak-anak itu membuka URL-nya dan dia soalnya akan berbeda setiap anak. Oke, saya rasa sampai di sini aja. Dan terima kasih atas like, subscribe, dan komennya.